got bitches, he got bitches, bing, 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 bing. Welcome back to my channel, guys. Sekarang di hari Sabtu, saya rencana mau ada wawancara teman saya di airport, yaitu di Vin Logistik di airport. Saya pengen memberikan edukasi bagaimana sih caranya pengiriman barang itu. Yang pertama di domestik, jadi di wilayah Indonesia. Untuk keseruannya atau untuk informasinya bisa nanti kalian lihat di channel saya ini, channel Kiki Emang Tenang. Tanpa menunggu lama, ayo kita berangkat ke sana sekarang. Oke bro, kita udah sampai di kargo, Vin Kargo di airport domestik ya bro. Kita ada dua, internasional sama domestik. Nah, sekarang kita ke domestik. Oke guys, ini kantor domestik. Nah, seperti inilah kira-kira tempatnya ya. Itu di belakang saya ada yang megang domestik di airport ini guys. Kalau kita lihat ke sana ke depan itu, nah ini bagian belakangnya itu landasan ya, kita perbesar ya. Resia adanya. Oke pagi guys, sekarang saya udah bersama Bapak Panci. Dia di sini Bapak Panci operasional domestik saya. Operasional domestik guys. Biar kelihatan kumisnya kan. Oh ini kalau mau lihat kumis saya ini, tapi jangan ada yang naksir ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Bapak Panci di sini udah berapa lama? Kalau untuk di kargo di bandara ini, Ya. kalau bandara ini dari 2014 guys. Jadi dulunya Pak Panci itu di kantor, sekarang ditempati di operasional domestik, bagian mengurusi pengiriman barang domestik, outbound sama inbound. outbound sama inbound. Tahu nggak outbound sama inbound? Nah, pengen jelasnya sekarang akan dijelasin sama Bapak Panci nih ya. Kan banyak yang di luar sana Pak Panci. Ini kalau kita ngirim barang tuh orang umumnya tahu ke kurir gitu kan. Ke kurir. Nah, apa sih bedanya kurir tuh sama kargo gitu? Bisa jelasin Pak? Untuk seperti kita kargo ini, kalau kurir sebenarnya mereka tidak punya lisensi atau izin untuk pengangkutan dengan airline langsung ya. Mereka harus nge-sub lagi ke kita. Nah, kayak kita ini kargo ini, kita izin kargo, kita yang punya izin khusus untuk membuka SMU.
Oh jadi berarti kurir itu boleh nggak dia langsung kirimannya gitu? Kalau untuk kurir itu semua yang saya tahu rata-rata selain Garuda ya. Karena sebenarnya kita dari Asperindo sendiri itu kan izinnya itu untuk kurir selain yang punya kantor di bandara Ya. tidak diperbolehkan untuk membuka SMU sendiri. Tapi akhir-akhir ini kelihatan ada beberapa airline yang bisa memberikan izin untuk kurir. Gitu, guys. Ya, kalau yang saya tahu seperti itu. Ya, ya. Dan seharusnya memang tidak boleh itu kurir itu tidak boleh bisa buka SMU sendiri karena mereka itu tidak punya airline, tidak punya kantor di bandara. Karena kita kantor bandara itu banyak sekali yang harus kita Persyaratannya begitu. persyaratan itu sangat besar kita bisa Harus punya kantor dipenuhi di sini. ya, harus dipenuhi Jadi kalau persyaratan. seandainya kayak kurir itu mereka tidak punya izin untuk punya kantor di sini, tapi mereka bisa buka SMU itu kan artinya kan membuat mereka bisa bebas, siapa aja bisa jadinya bisa begitu kan. Oh jadi intinya kalau kurir itu dia menampung barang-barang kecil Ya, yang nanti akan dikirim melalui kargo ya, gitu ya. Oh, jadi berarti kargo itu khusus untuk pengiriman yang partai besar gitu. ya seperti kayak kita ini banyak sekali untuk kurir-kurir itu yang pakai lagi musuh ke kita. Oh, begitu. Malah kurir-kurir besar lagi yang hanya ada ini. Kalau di kita ini kita pakai minimum kan kita 10 kilo, 1 kilo itu hitungnya 10. Ya. Tapi kalau di kurir itu mereka 1 kilo ya tetap 1 kilo perhitungannya. Oh gitu. Hanya nanti jatuhnya kan kayak mereka tidak terima satu customer untuk satu SMU itu. Satu SMU yang maksud saya tadi satu SMU harus 10 kilo minimum kan. Ya, Mereka bisa ambil dari berbagai customer, ya. entah ini 1 kilo, nanti mereka jadikan satu paket. Di dalam paket itu sudah melebihi dari 10 kilo. Jadi mereka bayar kita, contoh dia sudah ngecas di customer itu ada 9 customer, rata-rata 1 kilo kan. Jadi kan sudah 9 kilo dia ngecas. Ke sini dia dapat minimum di sini. Oh gitu. Jadi intinya seperti itu guys. Kita minum dulu aja deh. Yuk. Terima Santai, kasih ya. santai. Saya pagi-pagi disuguhkan kopi luwak. Santai kan pegang-pegang. Bapak Panji. Hanya Bapak harus sering-sering kesini lah Pak. Sering-sering gitu ini ya? bawa kopi. Iya betul. Jajan. Betul. Tenang aja. Nanti kalau udah ini nyampe 1000 subscriber, wah sini paling dulu saya kasih ya Begitu. makanan. Nah sekarang kalau barang kargo ini, kalau kurir kan sampai ke alamat door to door Ya. istilahnya. Nah kalau barang kargo ini bagaimana? Nanti Kalau untuk sistemnya. kita agent sendiri itu kita sebenarnya kita melayani door to door juga. Tapi kita lebih pekerjaan kita sih. Berarti Dan ya kargo ini port to port ya? Ya kita kita terima customer datang ke sini, Ya. kita booking kasih nomor SMU-nya, kita yang masuk di X-ray, setelah dari X-ray ke gudang itu udah yang handle. Setelah itu sampai di sana cuman sampai di bandara Cuma sampai di airport tujuan, aja guys. yang ngambil dia sendiri dan Nah untuk pengambilannya tuh gimana tuh? Misalnya seperti kayak kita orang pribadi, oh saya pakai kirim barang pakai pin kira misalnya 10 ton 10 kilo 10 kilo pakai kargo. Nah saya ngambilnya di airport. Nah gimana itu caranya kita ngambil barangnya di airport? setiap bandara itu kan dia punya aturan sendiri ya. Tapi kalau kita di Bali ini itu yang mengambil barang itu dia cuma membawa SMU aja, surat muatan udara itu sama seperti resi kan. Tapi untuk ambil di bandara biasanya namanya SMU, surat muatan Berarti udara. kita kirim itu surat muatan Ya. udaranya kan? Di saat di booking itu kita isut, itu biasanya customer itu langsung kita kasih lampirkan SMU. Nanti dari customer itu yang kasih ke penerimanya di sana untuk melanjutkan pengambilan. Oh Kita tidak ada hubungan dengan pengambilan di sana. Kita cuma berhubungan dengan customer yang di sini, dia kirim, ya. kita semua data-data kita serahkan ke dia. Nanti dia yang berurusan dengan penerima di sana. Oh begitu. Jadi bedanya begitu guys. Kalau yang kurir itu si pengirimnya sudah terima beres Ya, sampai tujuan, sampai di pintu rumah. sampai di pintu rumah. Nah walaupun nggak sampai di pintu rumah, mungkin nanti
yang penerimanya itu bisa nelpon ke kurirnya begitu. Nah kalau di kargo ini lain ya. Kalau di kargo ini berhubungannya Pak Panci itu dengan si pengirimnya aja. Nah nanti untuk si penerima itu yang berhubungan itu si pengirimnya. Jadi kargo itu cuma menjalankan tugasnya hanya sampai airport saja gitu. Kalau ada komplain sepertinya seperti pesawat offload atau gimana, yang akan komplain ke kita ini dari pihak pengirim, bukan penerima di sana. Karena penerima sana dia nggak tahu apa dan keadaan di sini. Biasanya yang pengirim itu yang selalu tanya, Pak, posisi barang saya sudah di mana? Itu yang nanya pengirim. Itu kalau pengirim yang bertanggung jawab biasanya begitu, dia selalu tanya terus, kita juga selalu ke dia juga, nggak pernah kita sama penerima. Ya itu juga privasi, mungkin kan dari pengirim kan tidak mau kita tahu penerima sana, nanti jangan sampai dipikir kita nanti serobot langsung ke sana.